Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarbol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait kontestasi cawapres Erick Thohir yang benar-benar ambisius. BUMN tak terurus ya, lahannya ya, yaitu leading sektornya yaitu BUMN. Banyak permasalahan, tetapi kok ambisius jadi cawapres. Ini sesuai dengan dilansir oleh ermol.id ya, yang menjadi pertanyaan apakah apalagi ya banyak juga ya pelanggaran-pelanggaran, misalnya kampanye yang menggunakan aset dari negara, yaitu fasilitas negara itu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, sebagai seorang menteri, Erick Thohir seharusnya fokus untuk mengurus badan usaha milik negara BUMN, bukan sibuk memanfaatkan jabatan menteri BUMN modal jadi calon wakil presiden cawapres ya. Ya itulah ya, ketika saat ini hasrat politik seseorang kalau sudah semuanya sudah diraih ya, terus menerus menggali apa yang kurang, apa yang belum, itu ya. Salah satunya yaitu kekuasaan yang paling prestisius. Nah, kalau tidak jadi presiden, ya minimal cawapres itu dikejar untuk at least ya, untuk melanggengkan, memudahkan bisnisnya. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arifin mengatakan di era pemerintahan Joko Widodo saat ini banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang terjerat utang, bahkan PT Waskita Karya gagal bayar utang, sehingga saham di bursa disuspend akibat gagal bayar. Jadi Erick mendingan fokus urus BUMN dulu, karena selama jadi menteri perusahaan BUMN tidak terurus. Erick hanya sibuk memanfaatkan jabatan menteri BUMN untuk kerja jabatan sebagai wapres. Ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermol Minggu. Muslim pun merasa heran terhadap Erick karena memiliki ambisi yang besar untuk memperoleh kursi wapres. Padahal menurut Muslim kinerja Erick di pemerintahan Jokowi tidak beres. Padahal kerjanya urus BUMN saja nggak becus. Kok bisa ya hanya berambisi kejar jabatan wapres, pungkas Muslim. Saat ini terdapat 4 besar perusahaan BUMN yang menjadi penyumbang utang terbesar. Pertama, Pertamina Persero merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi Pertamina setelah diaudit, total utang Pertamina per 2022 sebesar 755,69 triliun. Kedua, PT PLN Persero juga merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi PLN setelah audit, perusahaan mencatatkan utang jangka pendek sebesar 145,07 triliun dan utang jangka panjang sebesar 501,62 triliun. Jika ditotal, utang PLN per 2022 sebesar 646,69 triliun ya, kurang lebih 700-an ya. Berikutnya adalah Garuda Indonesia, di mana pada laporan keuangan kuartal 1 2023 maskapai plat merah itu melaporkan utang jangka pendek 26,11 triliun dan utang jangka panjang 90,82 triliun. Jika ditotal, utang Garuda Indonesia per 31 Maret 2023 sebesar 116,93 triliun. Juga berdasarkan laporan keuangan 1 2023, PT Waskita Karya Persero Tbk WSKT mencatatkan liabilitas termasuk utang jangka pendek sebesar 21,24 triliun dan utang jangka panjang 63,14 triliun. Dengan demikian, perusahaan memiliki total utang sebesar 84,38 triliun rupiah. Yaitu ya sobat sekalian, terkait dengan bagaimana saat ini kondisi BUMN yang tidak mempunyai utang ya, dan utangnya juga ratusan triliun. Waskita itu 84 triliun ya, dan utang-utang ini kan utangnya yang harus dibayar gitu ya. Dan inilah ya bagaimana gambaran BUMN yang menjadikan sama gitu ya, neraca perdagangan atau neracanya itu ya defisit gitu ya, neraca memakai defisit dan terus-menerus menjadikan utang sebagai ya pemasukan. Nah, ini akan parah gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan membayar BUMN? Dan utang itu pasti akan ada batasnya ya, pasti akan ada batasnya. Dan kalau sudah mencapai batasnya ya sudah siap-siap saja gitu ya, ambruk dan juga merugi. Lalu apa fungsinya
fungsi adanya BUMN kalau pada faktanya selalu merugi, ya. Padahal apa yang terjadi saat ini yaitu BUMN itu adalah perusahaan monopoli, ya. Pertamina monopoli, ya, kemudian PLN monopoli, gitu ya, yang tidak ada saingannya. Kenapa kok rugi, ya? Dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya apalagi Jalan Penulu, ya, BUMN ini ya patut diduga menjadi santapan lezat untuk pembiayaan, ya, pemilu, ya. Dan ini sudah diungkap dan sudah menjadi rahasia publik, ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ya harusnya ya ada evaluasi, termasuk juga evaluasi terkait posisi Menteri BUMN sendiri yang tidak ada perubahan untuk membawa perubahan di BUMN. Apalagi sudah apalagi saat ini, ya, Erick Thohir juga menjabat Ketua Umum PSSI, ya. Jadi sudahlah BUMN merugi, PSSI pun coba dikejar untuk menaikkan elektabilitas, dan saat ini ambisinya juga cawapres, ya. Kita tunggu saja apakah rakyat, ya, yang akan bisa menilai itu semua. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.